Kemarin ada itu gojlokan nggak sih? Gojlokan nggak ada, di Undip sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau ada gojlokan nanti dimarahin sama rektor. Salam Pancasila. Kembali lagi di The 3G Show, podcast yang kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Malam ini kita ada tamu dadaan lagi. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Mas Daru apa Mas? Bimandaru. Bimandaru. Mesti asalnya dari mana ini? Dari Solo. Asalnya mesti. dari Solo. Karena apa namanya nama wayang. Ya dah? Nama wayang. Oke. Sudah berapa lama di Semarang, Mas? Di Semarang baru sekitar 4 bulan, Pak. Oh, 4 bulan. Oh, berarti semester baru ini? Masih semester baru. Oh, ngambil apa di? Ambil jurusan peternakan. Oh, kenapa kok peternakan? Kenapa enggak politik? Peternakan mau mengembangkan bisnis, Pak. Mau membuka peternakan. Oh, kenapa? Orang tua ada yang dari nenek punya peternakan, mungkin belum besar, tapi masih ada lahan, Pak. Saya mau mengembangkan peternakan itu biar lebih besar lagi, juga bermanfaat untuk orang lain, Pak. Oke, siap, luar biasa. Kamu anak nomor berapa? Anak terakhir, Pak. Anak terakhir. Kakak-kakak semua udah lulus semua. Udah lulus semua. Wah, berarti mantap tenan energinya, ya dah. Mas Bimo di Semarang baru 4 bulan. Kos di mana? Saya ngekos di daerah Gondang, Tembalangan. Daerah Tembalang sana. Daerah Tembalang. Oh. Beda nggak sih SMA dulu Solo berarti? Solo juga. Oh. Dari Solo juga. Di Semarang melihat perkembangan ini apa namanya di kuliah kaget nggak? Ya mungkin banyak perbedaan ya, Pak ya. Banyak kadang tuh ada shock-shocknya, terus mungkin kemarin ada itu gojlokan nggak sih? Gojlokan nggak ada, di Undip sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau ada gojlokan nanti dimarahin sama rektor. Terus ikut organisasi apa nih di kalau mahasiswa? Kan masih 4 bulan ya, belum tahu ya. Kalau organisasi kemarin ikut magang di BEM. Oke. Terus saya juga ikut organisasi daerah namanya Pamudi Solo. Apa itu? Paguyuban Mahasiswa Undip Solo. Oh. Nah, terus saya juga ikut beberapa kepanitiaan. Seperti saya menjadi struktur angkatan saya. Angkatan saya peternakan kan baru kan. Jadi ada strukturnya. Terus berarti angkatan 2023. Oke. 2023. Terus saya juga menjadi kepanitiaan menjadi bagian dari divisi-divisi lah. Ibarat ada kepanitiaan kampus, ada acara-acara, saya juga ikut beberapa. Oke, nggak ikut GMNI? GMNI belum. Ada tapi kan di kampus? Tapi ada. Oh, ya. Jenengan tertarik sama dunia peternakan, tapi di sisi lain jenengan juga tidak boleh tutup mata loh, Mas. Generasi jenengan itu, Mas Bimo ya panggilnya. Mas Bimo, apa namanya, politik ini harus kamu pelajari. Iya, Pak. Karena menurut saya emang kita ya, Pak, atau saya mungkin sebagai mahasiswa itu kan akan menjadi agen of change, Pak. Kita sendiri akan menjadi agen perubahan. Nah, jadi kita tidak boleh menutup ilmu-ilmu. Jadi kita harus terbuka, harus banyak belajar mengenai hal-hal yang sedang terjadi, dinamika. Karena kita juga sebagai mahasiswa akan menjadi iron stock. Itu juga salah satu fungsi mahasiswa. Kita akan menjadi generasi penerus, Pak. Nah, mungkin kan suatu saat beberapa tahun lagi generasi-generasi pendahulu kita sudah pensiun, sudah istirahat. Nah, itu waktunya generasi-generasi angkatan saya atau generasi-generasi sepantaran saya itu yang menggantikan sampean seperti sampean begini, Pak. Oh, siap. Ya. Tentunya jenengan sebagai generasi muda nggak mungkin dong milih pemimpin yang sudah uzur. Nah, ya kan? Oke. Kalau jenengan sendiri melihat perkembangan politik hari ini, bingung apa? Perkembangan politik kalau untuk saat ini mungkin saya tak baleni sih. Ideologi jenengan. Ideologi yang saya tahu, saya sempat membaca mengenai Marxisme. Oke. Marxisme. Tapi masih dasar-dasar ya. Jadi yang saya ketahui Marxisme itu adalah ideologinya. Nah, Marxisme itu merupakan rakyat-rakyat yang sengsara, bukan sengsara ya, apa ya? Mungkin tertindas ya. Dan Marxis itu adalah orang-orang yang memperjuangkan rakyat tersebut. Nah, jadi Marxisme itu kita berjuang bersama dengan rakyat.
Nah itu yang baru saya pelajari Pak. Mungkin selama saya awal-awal menjadi mahasiswa. Tapi ada yang sedikit keliru ini. Kalau ideologi itu ya jenengan ya Pancasila. Iya. Bener Pak. Kita negaranya NKRI. Kalau kita sing pernah saya baca sih. Tapi kalau bicara Marhenis itu kan bicara tentang pergerakan. Artinya bagaimana kita mempengaruhi orang-orang untuk mencapai satu tujuan yang mulia, untuk tujuan yang untuk bersama-sama. Politik itu kan ngajak orang supaya bersama-sama. Cuma karena politik itu menjadi sebuah keniscayaan sehingga seringkali politik itu disalahartikan menjadi sebuah kegiatan yang umbrus lah kalau kita ngomong, karena kotor dan lain sebagainya, untuk cara untuk menarik ini dan lain sebagainya. Mas Bimo, sudah mengamati nggak pergerakan kondisi kepemimpinan kita hari ini? Kepemimpinan mungkin artinya jenengan ngikuti Mas Ganjar Pranowo nggak sih? Lumayan mengikuti Pak. Lumayan mengikuti. Menurut jenengan bagaimana? Pak Ganjar ya? Pak Ganjar menurut saya ya sosok yang menjadi inspiratif sih Pak. Menurut saya sebagai anak muda sih. Pernah ketemu? Belum pernah ketemu Pak. Cuman saya tahu orangnya. Pernah ada acara gitu? Belum pernah Pak. Tapi saya sering baca-baca mengenai Ganjar Pranowo. Oke. Ganjar Pranowo juga dulu merupakan aktivis mahasiswa. Ya, nah, mungkin jadi nanti di podcast ini, setelah podcast ini jangan diundang loh. Wah, biar ketemu loh. Itu menjadi inspirasi saya Pak. Jadi dulu dia sebagai mahasiswa menjadi aktivis kan. Nah, aktivis memperjuangkan. Lalu setelah lulus dia juga lanjut menjadi DPR dan dia juga menjadi gubernur. Nah, itu juga banyak hal yang saya pelajari dari dia, seperti bagaimana cara kepemimpinan, terus cara public speaking. Kan saya selalu mengamati Pak, ketika dia ngobrol itu kenapa kok bisa bagus banget, gitu. Itu yang jadi saya pelajari Pak. Ini kenapa kok bisa begini? Nah itu kan jadi inspirasi saya Pak. Nah ketika Pak Ganjar saja bisa dan dulu juga mahasiswa, kenapa kok saya nggak bisa gitu? Jadi itu yang menjadi kamu inspirasi. Harus bisa. Nah saya juga harus. Karena kamu punya cita-cita juga untuk menyejahterakan orang, semakin banyak semakin bagus. Berarti kamu bisa jadi wali kota dong. Nah itu bukan itu Pak. Bukan itu tujuannya. Karena menurut saya kita nggak harus seperti Bapak Ganjar, tetapi kan kita bisa mempelajari banyak hal-hal yang diberikan oleh Pak Ganjar gitu Pak. Kita bisa berguna bagi orang lain, itu tidak harus menjadi wali kota, tetapi kita bisa berguna di lingkup-lingkup kecil terlebih dahulu. Dan jika diamanahi kan kita bisa menjaring lingkup yang lebih besar kembali Pak. Jadi begitu. By the way, kamu olahraga nggak? Saya olahraganya apa? Saya dulu ikut pencak silat Pak. Oh, ikut pencak silat. Iya, karena penting itu olahraga. Kalau nggak olahraga, nggak main sanain korporosano toh. Kan banyak ini orang-orang seangkatan kamu ini, kalau boleh saya ngomong Gen Z. Kamu hari ini pertama kali ikut pemilu kan nanti? Pertama kali ikut pemilu. Nanti 2024 ini 2024. Pertama, berarti kamu masuk generasi Z. Kalau saya generasi ora X meneh to. Wis opo wis tuwek ngono ta. Lah dirimu lho. Oke Bimo. Jadi salah satu problem di dalam pemilu itu adalah golput. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya itu juga masalah yang besar sih Pak. Karena anak muda zaman sekarang tuh harus mengikuti pemilu Pak, malah Pak. Karena pemilu itu juga mencerminkan bagaimana bangsa kita akan seperti apa, lalu generasi-generasi kita selanjutnya akan seperti apa. Karena kan di sini kita yang memilih Pak, kita yang sebagai pemilih. Nah jika kita golput, kita kan tidak bisa memberikan suara, dan padahal itu ada banyak pemimpin yang memberikan narasi-narasinya, yang memberikan ide-idenya untuk memajukan bangsa ini Pak. Nah kita sebagai mahasiswa atau anak-anak muda itu harus memberikan ide-ide, memilih ide yang paling bagus supaya nanti generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang lebih bagus lagi. Ada nggak di Undip gerakan anti golput atau gerakan jangan golput? Mungkin untuk di Undip sendiri saya yang belum tahu Pak. Jadi karena kan saya masih baru 4 bulan ya. Iya. Oke. Jadi Mas Bimo ini kan baru masuk 4 bulan ini tapi sudah aktif di kampus seperti itu, luar biasa. Orang tua nggak ribut? Nggak ribut Pak. Mendukung tapi nggak dimarahin? Nggak dimarahin. Ayah ibu masih sugeng semua? Masih sugeng semua. Bekerja sebagai wiraswasta semua. Bukan PNS ya? Bukan PNS. Oke, di bidang ayam juga? Iya, peternakan sama pertanian Pak. Oh,
Pertanian juga. Ji. Oh, lah kenapa kamu nggak ngambil pertaniannya? Nah, karena saya mau mengembangkan di peternakannya itu, Pak. Saya memiliki minat sendiri mengenai karena peternakan itu kan nggak akan habis, Pak. Iya, iya. Itu Lah, kenapa milihnya ayam? Kenapa nggak ternak kambing? Ayam itu menurut saya simpel, Pak. Kambing bukannya lebih simpel? Karena simpel itu karena nenek saya punya peternakan ayam. Nah, jadi sudah ada. Pernah punya aja. Cuman kan sudah ada modalnya lah kasarannya. Nah, itu kan bisa saya kuliah nggak hanya belajar mengenai teori dan di kampus kan juga ada praktek. Nah, tapi kan saya juga bisa mengembangkan skill saya sendiri di rumah, Pak. Rencana kuliah berapa tahun? Ya 4 tahun lah, Pak. 4 tahun? Kalau sebagai politikus kamu harus 5 tahun. Karena kamu harus luangkan waktu untuk berpolitik dulu. Nanti saya lihat dulu, Pak. Enaknya bagaimana. Tapi kamu punya cita-cita jadi pemimpin? Kalau cita-cita atau menjadi bupati, wali kota dan lain sebagainya itulah? Untuk saat ini nggak ada, Pak. Nggak ada? Belum ada. Oh, jadi murni kamu memang mau ngajak teman-teman kamu supaya lebih bermanfaat lah. Kalau menurut saya kalau mau jadi pemimpin seperti itu, saya harus punya integritas dulu, Pak. Kalau emang saya dipercaya, oke lah. Tapi kan kita juga nggak akan tahu kan, Pak, besok kedepannya saya gimana. Nah, yang saya pastikan saya akan belajar terus, Pak. Saya ingin mendalami ilmu-ilmu semuanya yang bisa saya dapat di dunia perkuliahan. Nah, saya akan membuktikan dulu pada masyarakat. Ilmu peternakan sudah pasti karena kan kamu sekarang sekolah itu. Ilmu politik kamu mungkin bisa belajar dengan situasi dan kondisi yang ada, orang-orang politik. Kemudian ilmu kesehatan, kamu ya olahragawan. Ilmu Jawa. Nah, kamu belajar nggak? Kurang, Pak. Kurang ya? Tapi tahu nggak? Beberapa tahu, Pak. Beberapa tahu. Yang ngajari siapa? Ibu, bapak? Ya dari pembahasan sama teman-teman, terus sama sowan lah sama orang lebih tua. Ke tempat orang-orangnya lebih tua. Sudah kamu lakukan itu? Tapi belum dalam, Pak. Maksudnya kan cuman orang Jawa itu harus gimana? Maksudnya yang kamu tahu tentang Jawa gimana? Itu yang saya pelajari saat ini tuh basic-basic mengenai sifat-sifat orang Jawa itu bagaimana. Seperti ngajeni, bahasa krama, itu masih dasar-dasar banget, Pak. Kamu masih bisa kromo? Saged, atau Pak. Masih ngoko? Kromo bisa, tapi kalau kromo inggil rodo belum bisa. masih harus belajar. Iya. Tapi di rumah papa sama mama suka sering ngajari juga. Iya, sering ngajari juga. Tentang kalau wong Jawa iki kudu ngene lho, Nang. Kalau ngobrol sama orang tua sama nenek itu pakai bahasa krama. Mungkin juga udah karena terbiasa, Pak. Iya. Oke. Kakak kamu berapa sih? Kakak saya ada 1. Oh, cuma 1. Berarti cuma 2 bersaudara? Iya, 2 bersaudara. Penerus Orde Baru dong. KB. Pendukung KB. 2 anak cukup dia. belum ketemu udah punya pacar? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah merasakan cinta. Anak Solo atau orang sini? Orang sini juga, Pak. Oh, maksudnya dari kuliah ini baru dapat? Baru aja, Pak. Oh, atau dulu waktu SMA juga udah punya 2? Enggak, Pak. Baru kuliah ini. Di Solo itu pencaksilat itu kan ngetop loh. Iya toh? Sampai kemarin ada tawuran itu kan di Solo. Kamu ikut yang mana itu? Pencaksilat saya, Pak. Saya PSHT, Pak. PSHT. Oh, yang bisa ilmu kebal segala toh? Wah, bukan, Pak. Itu ilmu seni dan bela diri lah. Biasa. Enggak diajarin ilmu kebal. Kamu enggak ikut khusus untuk jadi atlet atau apa? Enggak, Pak. Enggak punya cita-cita ke situ? Enggak. Yang penting sehat dulu ya. Saya belajar pencaksilat buat bela diri, Pak. Basic lah. Terus harapan kamu buat Pak Ganjar apa kira-kira? Kalau nanti jadi presiden. Harapan saya buat Pak Ganjar bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan-keluhan di masyarakat saat ini, Pak. Contohnya keluhannya apa? Keluhannya mungkin harga sembako mahal. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu, Pak. Terus mungkin kalau di bidang saya sendiri, Pak, karena kan saya ada pertanyaan itu kan mungkin pupuk-pupuk yang masih mahal. Nah, begitu. Peternakan kok pupuk tuh? Sama pertanian, Pak. Nambah. Oke. Ya, itu. Kalau pupuk itu masalah klise. Ya, itu. Ya toh? Jadi kalau kamu nanti di peternakan, Mas Bimo, mestinya kan kamu nggak mungkin toh bikin peternakan yang model atau macam kayak nenek kamu, kan ketinggalan zaman. Kan sekarang udah modern. Ya toh? Tentunya dengan modernisasi ini kamu bisa bekerja lebih efisien, hasilnya lebih bagus, dan akhirnya kamu bisa lebih banyak menyisihkan
penghasilan kamu untuk masyarakat sekitar kamu. Intinya begitu toh. Pak. Tapi berarti nenek kamu aslinya mana sih? Asli Semarang, Pak. Oh, Semarang. Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Oh. Yang di Solo ayah? Yang di Solo ayah dari Solo, mama dari Semarang. Oke. Oh, terus dulu ketemu pas kuliah. Oh, ketemu nih pas kuliah juga. Dan ini terjadi lagi. Dia Solo, ceweknya Semarang. Ambil jurusan yang sama? Pacar saya apa? Ya, pacarmu tuh. Agribisnis pertanian. Oh. Kamu yang kerja, dia yang jual nih. Luar biasa Mas Bima ini. Luar biasa. Oke. Terus kalau dari Genset sendiri, tadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga banyak orang anak-anak muda yang mengalami depresi. Atau saya bisa bicara mental health-nya terganggu. Kalau menurut kamu gimana itu? Atau karena kurang kegiatan atau gimana mereka itu? Itu benar Pak, karena itu kan terjadi di lingkungan saya Pak. Oh iya. Mungkin banyak mereka yang merasakan depresi atau mental itu karena banyak faktor. Mungkin dari faktor latar belakang lingkungan mereka. Nah mungkin itu yang menjadi penyebab mereka Pak. Genset itu sekarang kan lebih banyak lihat HP daripada ngobrol sama teman-temannya. Nah itu gimana cara kamu mengajak mereka supaya ojo dolanan HP terus yuk kita bikin kegiatan yang bisa bersosialisasi? Nah itu salah satunya dengan cara saya mengikuti organisasi. Oke. Nah karena organisasi itu kita kan sering diskusi juga, sering rapat-rapat membahas lah mengenai apa yang akan kita kerjakan. Nah itu kan nanti kan saya kan ketika sudah semester ini kan bisa mengajak adik-adik kelas saya. Terus saya di saat ini juga bisa mengajak teman-teman saya untuk ikut Pak. Jadi itu salah satu hal yang saya lakukan di lingkup kecil untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Dalam menghadapi pemilu ini Mas Bima, 2024. Tadi kita udah bahas tentang golput ya. Kalau bisa jangan golput dong, kan banyak anu. Kamu harus juga bikin gerakan ke teman-teman kamu untuk jangan menjadi golput. Artinya kalian juga sudah punya hak untuk bisa menyuarakan suara hati. Suara hati anak-anak Genset, teman-teman kamu itu sekarang lebih banyak ke mana? Ke Mas Ganjar. Mungkin kebanyakan ke Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies tuh hampir sama Pak. Hampir sama ya? Iya, hampir sama. Oke. Tapi kenapa kamu kok milihnya Pak Ganjar? Karena dari rekam jejak. Dari rekam jejak. Terus itu juga menjadi salah satu inspirasi saya Pak. Oh iya. Inspirasi saya. Jadi kita yakin Mas Ganjar yakin Februari 2024 satu putaran. Oke? Amin. Mas Bima tolong sama teman-temannya bantu supaya tidak golput dan supaya bisa membawa Mas Ganjar menjadi Presiden RI 2024. Terima kasih waktunya Mas Bima. Salam Pancasila. Salam Pancasila.